Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita curahkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan Zoom pada hari ini. Salam beserta salawat tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Irido Fani Reza MASI selaku dosen pengampu dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Perbedaan Pola Asuh Ayah dan Ibu Terhadap Kecerdasan Emosional Remaja. Sebelum mulai penjelasan kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salwa Farhana selaku moderator dan anggota saya yaitu Cahya Satarini selaku pemateri kedua dan Meta Anggrilia selaku pemateri ketiga. Baiklah, selanjutnya penjelasan yang akan saya jelaskan. Abstrak. Gaya pengasuhan atau pola asuh adalah suatu bentuk sikap orang tua untuk mendidik anak di dalam keluarga. Macam-macam pola asuh menimbulkan dampak kecerdasan emosional pada anak. Kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan emosi. Pola pengasuhan anak menjadi tanggung jawab orang tua karena hal tersebut dapat mempengaruhi dalam membentuk perilaku anak dan tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh perbedaan pola asuh ayah dan ibu terhadap kecerdasan emosional anak. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahya Saptarini. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan introduction atau pendahuluan. Pengasuhan orang tua terhadap anak itu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat. Fitriani 2015. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengenali perasaan diri sendiri atau orang lain dengan tepat, kemampuan mengolah emosi, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menggunakan informasi dengan tepat untuk bertindak. Chen, Peng, and Pang, 2016. Kecerdasan emosional akan menjadikan remaja mampu untuk beradaptasi dengan baik pada situasi apapun yang sedang mereka hadapi sehingga remaja lebih memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi setiap tantangan atau stresor dalam kehidupannya. P. Anita dan Y. Basilan 2014. Gaya pengasuhan dan kecerdasan emosional dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode atau metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi dari penelitian ini remaja yang berada di kota Palembang dengan jumlah sampel 150 partisipan. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pola pengasuhan ayah dan ibu serta kecerdasan emosional. Menggunakan instrumen Measure of Parental Style atau MOIPS untuk mengukur pola asuh ayah dan ibu, Schuett Self-Report Emotional Intelligence Test atau SSIET untuk mengukur kecerdasan emosional. Analisis data yang digunakan adalah analisis data statistik menggunakan JASP. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cahya. Selanjutnya, saya persilakan Meta Anggrilia. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian kami. Di mana pada tabel ini telah dapat kita jelaskan bahwasanya dalam tabel correlation di atas, ayah dan ibu mampu sama-sama mempengaruhi tingkat kecerdasan emosional anak. Jadi di sini kita tidak bisa mengklaim atau mengatakan bahwasanya gaya pengasuhan ayah saja yang berpengaruh pada tingkat kecerdasan emosional anak, atau bahkan gaya pengasuhan ibu saja yang dapat mempengaruhi
tingkat kecerdasan emosional anak. Namun kedua-duanya sama berpengaruhnya. Dan ini juga dijelaskan dalam teori Albert Bandura dan teori Sigmund Freud, serta teori kelekatan oleh John Bowlby, di mana dia mengatakan bahwasanya kecerdasan emosional anak itu dapat terbentuk oleh gaya pengasuhan ayah dan ibu. Oke, di sini terdapat juga tabel yang menyatakan ada tabel ayah, ibu, dan anak. Di sini dijelaskan bahwasanya gaya pengasuhan antara ayah dan ibu itu sangat mempengaruhi tingkat emosional pada anak, di mana gaya pengasuhan ibu yaitu R sama dengan 0,54, sedangkan ayah yaitu R sama dengan 0,485. Pola asuh itu sendiri menurut Diana Baumritt 1967 adalah prinsip parental control, yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan, dan untuk membentuk tingkat emosional anak sejak dari kecil. Gaya pengasuhan antara ayah dan ibu sama-sama mempengaruhi, dan jika dilakukan bersama-sama akan meningkatkan tingkat emosional anak jauh lebih baik daripada sendiri-sendiri. Misalnya gaya pengasuhan ibu saja atau gaya pengasuhan ayah saja. Alangkah baiknya gaya pengasuhan itu dilakukan bersama-sama. Karena antara ayah dan ibu itu memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengasuh, mendidik, dan meningkatkan kecerdasan emosional anak. Ini dijelaskan juga dalam teori Albert Bandura. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Meta. Selanjutnya ialah conclusion atau kesimpulan. Dalam penelitian kami, kesimpulannya ialah peran orang tua dalam gaya pengasuhan atau pola asuh orang tua antara ibu dan ayah dari kecil hingga dewasa sangat mempengaruhi tingkat emosional anak. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwasannya gaya pengasuhan antara ayah dan ibu sama-sama berpengaruh dan jika dilakukan bersama-sama akan lebih baik dan lebih bagus. Karena ayah dan ibu memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak, sesuai yang dijelaskan dalam teori Albert Bandura. Selanjutnya, ada quotes dari kelompok kami. Kehadiran orang tua seperti akar yang tak terlihat, memberikan kekuatan pada pohon kehidupan kita, memberikan dukungan tanpa syarat. Maka dalam pelukan kasih sayang yang mereka tawarkan, kita menemukan keamanan sejati. Dan dalam jejak nasihat mereka, kita menemukan pandangan, kebijakan yang membimbing perjalanan kita menjalani hidup. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.